Debi FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Good afternoon ya. Untuk Dibinar semuanya, siang hari ini apa kabar? Dan yang pasti saya Deki kembali untuk Dibinar semua di siang hari ini. Tapi saya nggak sendirian. Kalau tadi pagi saya sendirian ya, tapi sekarang saya ditemenin. Wow, seneng banget ya kalau on air terus ada temennya gitu loh. Dan ini nggak nanggung-nanggung loh temennya ya, temen siaran siang hari ini dari Bank Indonesia Cirebon, luar biasa. Kita langsung aja ya sapa narasumber kita siang hari ini yang sudah hadir di sini. Tentunya ada Pak Hestu, apa kabar Pak Hestu Wibowo? Ini adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon ya Pak ya. Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya Pak ya. Kemudian juga Pak Hestu gak sendiri ya Pak ya? Gak sendiri lah ya. Oke, di sebelah Pak Hestu ini ada Pak Norman Yuda G ya. G-nya nih apa nih? Ganteng? Atau apa nih? Bisa ya, selaku pelaksana unit implementasi PUR ya. PUR ini pengelolaan uang rupiah, betul ya Pak Norman ya. Baik nih, dua narasumber yang sudah hadir di sini. Hari ini kita mau ulas sesuatu yang pastinya mengedukasi kita semua ya, Pak Dibinars dan juga Sobat Rupiah sebutannya ya. Betul, Sobat Rupiah. Oke, nah Pak Hestu dan juga Pak Norman nih, hari ini kita mau ngobrolin tentang pengenalan CBPR ya Pak ya. Kemudian juga AR rupiah, betul ya. Nah baik, nah mungkin Dibinars semuanya masih bingung nih, CBPR apa sih gitu kan? CBPR tuh oh ini boyband baru gitu kan, atau girl band baru gitu kan? Mungkin ada juga beberapa yang belum familiar nih dengan singkatan CBPR sendiri. Boleh dijelaskan nih dengan Pak Hestu ataupun Pak Norman nih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya dulu ya, Mbak. Baik, silakan Pak Hestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat semua para pendengar radio DB Cirebon. Pertama-tama perkenalkan saya dengan Hestu Wibowo. Saya selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini jarang-jarang juga kami dari BI ini muncul di radio ya Mbak Diki ya. Iya, setahun sekali Pak. Setahun sekali. Mungkin ke depannya kita makin lagi ya. Iya, siap. Jadi kali ini kami dari Bank Indonesia Cirebon ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin perlu diketahui masyarakat terkait dengan uang rupiah. Tadi Mbak Diki bilang kalau uang rupiah kayaknya semangat ya kalau ngomong rupiah ya. Semangat banget. Ini kaitannya kami di Bank Indonesia sebagai bank sentral dan juga sebagai salah satu lembaga negara di mana kami sesuai dengan undang-undang kami diamanahi dalam sebagai otoritas sistem pembayaran, termasuk juga terkait dengan masalah pengelolaan uang rupiah. Dalam kaitan tadi sebagai otoritas sistem pembayaran. Nah, dalam rangka kami mengelola uang rupiah ini, kami juga ingin masyarakat bisa tahu dan memahami apa itu rupiah, salah satu alat pembayaran yang sah di NKRI ini. NKRI ini ya Pak ya. Jadi di samping selama ini mungkin Mbak Diki dan para pendengar radio DB selama ini mungkin pernah mendengar kami juga menyampaikan beberapa jargon-jargon terkait dengan rupiah. Mungkin masih ingat dulu ada 3D. 3D dilihat, diraba, di Terawang. Betul. Iya, itu dalam rangka untuk mengenali ciri-ciri keaslian rupiah. Terus ada lagi jargon 5 jangan. Jangan uang itu dalam merawat uang, jangan dilipat, jangan diremas, jangan dibasahi, jangan ditulis, jangan di stapler, dan tidak dirusak. Itu juga salah satu jargon dari bank. Ada 3D, ada 5 jangan. Nah, dalam perluasan sosialisasi mengenai rupiah ini, kami juga sekarang mengeluarkan suatu bentuk sosialisasi baru yang kita sebut dengan CBP Rupiah. Itu CBP Rupiah. Pertama adalah cinta rupiah, kita bangga rupiah, dan tentunya kita harus paham rupiah. Setuju banget sebagai warga negara Indonesia yang baik, betul, ya. Kalau boleh saya izin Mbak Diki, saya ingin jelaskan apa itu cinta rupiah, bangga rupiah, dan paham rupiah ya. Harus banget Pak. Jadi supaya kita benar-benar teredukasi nih, ya kan? Baik. Jadi kalau kita menjelaskan mengenai cinta, saya ingin mengembalikan ke para pendengar.
kita sebelum mencinta itu harus apa dulu sih? Kita harus kenal dulu kan ya. Kenal dulu. Ya, kita kalau sudah tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta gitu kan ya. Setelah kita kenal, kita sayang, kita cinta, pastinya kita akan merawatnya. Setuju banget. Dari hati gitu dari kan hati. Ya Pak jadinya ya larinya. Jadi mungkin relevan dengan itu, begitu juga dengan rupiah nih Mbak Deki. Bahwa kita dengan mencintai rupiah, kita pertama harus kenal dulu uang rupiah itu. Kita harus kenal ciri-cirinya seperti apa. Nah. Kita harus juga mengenal apa sih ya, bahan seperti apa, juga bentuk-bentuk dan juga nominal atau denominasi dari rupiah tersebut harus tahu. Dan paling nggak mengerti, oh kalau uang 100.000 tuh ada gambar Soekarno-Hattanya, ada tulisan 100.000-nya. Nolnya ada berapa gitu kan. Nah ini adalah salah satu kita bagaimana mengenalkan rupiah kepada, itu sebetulnya kaitan tadi dengan 3D tadi ya. Bagaimana kita bagaimana untuk membedakan ciri-ciri keaslian rupiah dibandingkan dengan uang palsu juga perlu dipahami oleh masyarakat. Harus mengenal bahwa uang itu adalah dibuat apa namanya dengan suatu desain yang khusus, dan di situ juga kita tanamkan beberapa security feature atau beberapa pengaman agar masyarakat aman bahwa uang yang digunakan itu bisa dibedakan antara uang asli dan uang palsu. Jadi ada beberapa pengamanan dalam uang tersebut dan juga beberapa karakteristik setelah desain dari rupiah itu sendiri. Nah itu salah satu bahwa kita harus menyintai, kita harus tahu dulu. Nah setelah kita tahu keasliannya, ciri-cirinya, kita juga harus bisa memperlakukan rupiah itu dengan sebaik-baiknya. Waduh, harus memperlakukan dengan ya, baik. Ya? Itu tadi dengan 5 jangan. Uang tuh kalau masih bagus jangan diremas-remas atau jangan dibasahi. Itu dulu kalau waktu SMA Mbak Deki, kita kalau mesti misalnya senang sama cewek tulis dicoret-coret gitu kan. SMS Norman Top 2020 gitu ya. Atau sekarang kalau misalnya lagi nyatet nomor handphone nggak ada kertas, langsung ambil uang dicoret-coret di situ gitu kan ya. Itu tanpa sadar sebetulnya adalah hal-hal yang sebetulnya bisa merusak ataupun juga bisa apa ya, bisa mengurangi dari nilai rupiah, bisa mengurangi keabsahan dari uang tersebut ya. Jadi sehingga itu harus juga masyarakat bisa paham bahwa harusnya bisa merawat uang dengan sebaik-baiknya dengan tanpa tadi dengan 5 jangan tadi, jangan dilipat, jangan diremas, jangan dibasahi, ditulis-tulis atau di stapler atau dirusak dan lainnya. Karena kan mungkin juga rupiah sendiri kan ada masa edarnya gitu ya Pak. Ya. Karena sebelum masa edar udah jelek, udah rusak, aduh disayangkan banget gitu kan ya. Karena Mbak Deki memang kami di Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan amanah undang-undang untuk mencetak uang, juga memang setiap tahunnya tidak sedikit uang biaya untuk mencetak uang tersebut, sehingga kalau uangnya sering-sering dirusak atau dilusuhkan oleh masyarakat dengan tidak dirawat dengan baik, tentunya biaya untuk mencetak uang juga semakin besar. Sehingga kalau misalnya uangnya bisa dirawat dengan baik, diperlakukan dengan baik, mudah-mudahan kebutuhan untuk mencetak uang biayanya jadi tidak terlalu besar gitu ya. Iya, berarti stabil jadinya ya Pak ya. Jadi kita cinta itu konteksnya bahwa kita mengenal uang rupiah itu seperti apa, ciri-ciri yang harus tahu, dan tentunya ini juga sangat penting pemahaman untuk mengenal uang rupiah, karena jangan sampai masyarakat juga kalau tidak mengenal dengan baik ciri-ciri keaslian rupiah juga akan terpapar risiko menerima uang palsu. Betul. Itu juga salah satu apalagi itu dalam kondisi kita transaksinya secara non tunai ya Pak ya. Itu sangat-sangat berhati-hati sekali karena edaran uang palsu juga mungkin sampai dengan sekarang ini masih ada gitu kan ya Pak ya. Walaupun memang dalam jumlah kecil, tapi memang selalu menjadi concern kami bahwa mudah-mudahan sih masyarakat dengan paham dan mengenal rupiah dengan baik, mudah-mudahan menghindari risiko untuk mendapatkan uang palsu yang sangat merugikan bagi masyarakat. Benar, kalau kita udah cinta tuh kita pasti tahu itu asli, oh itu bukan, kok itu bukan gitu kan ya Pak ya. Kalau punya sahabat, punya teman baik, sudah mencintai, mengenal, udah tahu, oh ini bukan, mungkin dari jauhnya tahu, dari gaya-gayanya. Betul banget. Jadi itulah bagaimana kita harus mencintai rupiah seperti itu ya Pak ya. Dan nanti kita juga pengen tahu nih dari cinta, terus kita harus bangga juga. Kenapa sih kita harus bangga? Kemudian juga kita harus paham ya kan, apa sih, kita kan udah paham, oh iya rupiah alat transaksi gitu kan, tapi kan bukan hanya itu aja kan ya Pak Hestu ya. Masih banyak mungkin nanti yang akan disampaikan juga ya Pak ya. Kalau gitu kita break dulu gimana Pak? Oke, barangkali Pak Hestu haus mau minum dulu. Dan juga untuk sobat rupiah ya, untuk di Binars yang mau bertanya silakan boleh chat di kolom Instagram live dari Bank Indonesia Cirebon ataupun Instagram dari DB Cirebon 908, atau juga boleh WhatsApp di 0811 2447 908. Soalnya tadi Mas Norman katanya ada merchandise ya? Oh iya, kita sudah siapkan merchandise. Ada berapa?
Ada 5. Ada 5 merchandise untuk Sobat Rupiah penanya terbaik nanti ya, yang pastinya akan diberikan hari ini juga dari Bank Indonesia Cirebon. Kita break sebentar ya Pak Hestu dan juga Pak Norman. BFM 90,8 di B Radio. Wow, nggak kalah seru ya obrolan kita di balik on air ya Pak Hestu dan juga Pak Norman ya. Dan beberapa pertanyaan sudah masuk juga di live Instagram Bank Indonesia Cirebon dan juga live Instagram di B Radio Cirebon dan juga di WhatsApp juga. Nanti kita akan bacakan di akhir sesi ya Pak Hestu dan juga Pak Norman. Kita balik lagi nih ke CBP Rupiah ya kan. Dan tadi kalau kita sudah ulas tentang cintanya dulu nih, ya kan, cintanya mengenal rupiah dengan mengenal dulu ya Pak ya, kemudian juga memperlakukannya gitu kan, merawatnya, terus fisiknya juga benar-benar dikenali, jangan sampai uang palsu dikira uang asli gitu kan ya, rupiah palsu dikira rupiah asli. Nah kemudian bangga nih dari C ke B ya kan. Adanya juga dari C ke D, tapi kalau BI beda, dari C ke B ya. Oke, kebangganya nih Pak Hestu nih. Bangga rupiah. Masih gimana sih kita membanggakannya? Apakah dengan memamerkan uang tersebut gitu kan? Nanti Ditjen Pajak datang Pak ke rumah saya. Oke, gimana nih Pak? Oke, tadi cinta udah ya. Cinta sudah. Sekarang bagaimana dengan bangga? Nah, Mbak Diki dan para pendengar radio DB, kalau saya boleh nanya, negara kita ini kan punya simbol-simbol kedaulatan ya. Negara kita punya bendera, punya lagu kebangsaan, punya lambang negara, itu adalah salah satu beberapa lambang-lambang kedaulatan negara. Nah ternyata memang mata uang dalam hal ini adalah rupiah juga menjadi salah satu kedaulatan negara Republik Indonesia. Kenapa menjadi suatu kedaulatan NKRI? Karena mungkin Mbak Diki ya, mungkin kalau teman-teman pendengar semua pernah mendengar sejarah ya, beberapa waktu yang lalu kita pernah mengalami kerugian bahwa kita kehilangan beberapa pulau yang ada di daerah-daerah perbatasan dengan negara-negara tetangga. Masalahnya kenapa kita lepas ataupun kita kehilangan pulau-pulau tersebut? Sebabnya hanya salah satunya ya, hanya karena masyarakat atau penduduk di pulau tersebut bertransaksi dalam perdagangan ini menggunakan mata uang selain rupiah. Jadi mungkin masih ingat kita tahun 90-an ada kasus Pulau Sipadan dan Ligitan di perbatasan dengan negara tetangga kita, tetangga di sana itu ya. Nah, salah satu ya, tapi ini salah satu saja, bukan semata-mata karena salah satu pertimbangan kenapa akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa 2 pulau tersebut masuk menjadi wilayah negara tetangga. Karena pada saat dilakukan survei ke lapangan itu tadi, masyarakatnya, penduduknya bertransaksi di pasar-pasar, di toko-toko itu tidak menggunakan rupiah. Sehingga itu menjadi satu dasar bahwa daerah itu sebetulnya bukan daerah wilayah NKRI. Sehingga kita kehilangan 2 pulau. Ini salah satu bukti bahwa memang rupiah sebagai salah satu lambang kedaulatan negara. Kita harus bangga bahwa rupiah ini berdaulat dan satu-satunya sebagai alat pembayaran yang sah di NKRI. Jadi walaupun kita tahu dalam bertransaksi kita harus pakai uang ya, dan setiap negara mengeluarkan mata uang masing-masing. Tapi kalau ada berada di Indonesia, baik itu penduduk asli Indonesia atau bahkan wisatawan asing, itu selama bertransaksi di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah. Jadi rupiah menjadi satu-satunya alat transaksi pembayaran yang sah. Selain menggunakan rupiah tidak sah. Nah, itu dia ya. Jadi terutama di daerah-daerah perbatasan ya, atau di daerah-daerah wisata, perbatasan misalnya di daerah Batam atau mungkin di daerah perbatasan Kalimantan ya, Kalimantan Utara, atau bahkan di daerah Papua dengan perbatasan dengan Papua Nugini itu kan daerah perbatasan. Seluruh sepanjang masih wilayah NKRI wajib seluruh transaksi menggunakan rupiah, sehingga rupiah menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI. Betul, nggak ada alasan nggak pakai rupiah ya Pak ya, karena money changer juga ada di mana-mana kan ya Pak ya. Jangan alasan gitu ya. Betul, jadi memang ini wujud ya Pak ya, sebagai simbol juga ya kedaulatan dari kita NKRI. Kita harus bangga rupiah, kemudian sebagai alat satu-satunya kita, karena kita bangga kan ya pakai rupiah. Ya kalau transaksi pakai rupiah lah gitu. Untuk apapun transaksi. Kalau dulu Mbak Diki mungkin masih ingat kalau di tempat-tempat wisata, misalnya di Bali atau mungkin di Jogja segala macam, masih banyak hotel yang menggunakan rate mata uang asing ya. Satu malamnya sekian $. Nah, sekarang dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Undang-Undang Mata Uang sudah ditetapkan bahwa seluruh transaksi di NKRI wajib menggunakan rupiah
Dan kalau menggunakan mata uang selain rupiah itu ada sanksinya loh. Baik sanksi. Sekarang nggak main-main, ada sanksi ya Pak ya? Sanksi kurungan maupun sanksi penalti. Oke, jadi ya sudah seharusnya kita bangga dengan rupiah karena kita juga tinggal di negara Indonesia gitu kan, satu kedaulatan yang memang harus dijaga. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi gitu kan ya Pak Isu ya. Jangan sampai lama-lama terkikis gitu kan, nanti dari rupiah jadi koin apa gitu kan, yang sekarang lagi marak juga gitu kan. Jadi tuan rumah di negara sendiri. Iya betul sekali, jadi itu harus dibangga oleh kita sendiri juga. Ada satu lagi Mbak Diki, kita harus bangga dengan rupiah ini karena rupiah ini kan digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Mulai dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, semua menggunakan rupiah sebagai transaksi dalam pembayarannya. Sehingga rupiah ini juga karena di mana-mana menggunakan rupiah sama seperti bahasa Indonesia, mulai dimanapun walaupun ada bahasa daerah tetap menggunakan bahasa Indonesia, sehingga rupiah ini juga menjadi salah satu alat pemersatu bangsa. Betul. Orang Aceh, orang Papua kalau belanja pakai rupiah. Ini adalah salah satu juga rupiah pemersatu Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dan beberapa daerah budaya, tapi tetap menggunakan rupiah, sehingga ini menjadi kebanggaan kita sebagai salah satu alat mempersatukan bangsa dan negara NKRI. Luar biasa sekali. Jadi emang ya kalau rakyat bersatu juga kan akhirnya juga tujuan jadi bisa tercapai dengan baik ya Pak ya. Betul sekali. Nah itu tentang bangga rupiah di Binarsia. Nanti kalau masih ada yang mungkin ingin ditanyakan boleh langsung layangkan pertanyaan aja, tapi nanti kita akan bacakan di sesi terakhir. Nah sekarang ini kita paham nih Pak ya. Kalau tadi bangga kita sudah banyak tahu dari Pak Hestu tentang pemaparan dari bangga itu seperti apa, tapi jangan didengarkan paparannya saja, tapi juga diimplementasikan dalam keseharian ya Pak ya. Ini di Binars sama Sobat Rupiah ini harus diimplementasikan di dalam keseharian kita ya, dari cinta dan juga bangga. Nah untuk pahamnya sendiri nih, untuk paham sendiri seperti apa sih Pak kita memahami? Kalau tadi kan udah tuh, uang asli cirinya seperti ini dengan 3D ya kan, terus merawatnya dengan 5C tadi. Nah untuk pahamnya sendiri lebih detailnya lagi, kita sebagai pengguna rupiah warga negara Indonesia ini harus seperti apa nih Pak Hestu? Jadi kita udah cinta, sudah bangga ya. Sekarang bagaimana paham? Karena kami ingin bahwa rupiah itu tidak semata-mata hanya sebagai alat pembayaran saja. Jadi orang tahunya rupiah ya duit ya buat bayar, buat belanja gitu. Jadi dalam sosialisasi kami terkait dengan JPP, di samping masyarakat juga diharapkan makin mencintai, makin bangga dengan rupiah, juga semakin paham mengenai fungsi rupiah dalam perekonomian Indonesia. Jadi memang kita ingin menginstruksi masyarakat bahwa rupiah itu memang sangat penting ya, sebagai salah satu instrumen dalam perekonomian kita. Rupiah ini sebagai mata uang harus kita juga paham fungsinya rupiah itu apa sih. Jangan mentang-mentang rupiah sudah cukup kita mencintai, dirawat, tapi nggak tahu ini fungsinya uang seperti apa. Terus disimpan aja gitu ya, harus paham juga, ini mas harus tahu fungsinya rupiah untuk apa. Jadi rupiah bukan sebagai ansih suatu fisik uang ya, baik itu logam atau uang kertas, tapi juga harus tahu fungsinya. Saya tahunya untuk belanja Pak kalau cewek. Benar itu Mbak Riki. Salah satu memang fungsi yang dari rupiah sebagai uang ya. Uang itu memang berevolusi kan ya. Berevolusi mulai dulu uang itu dalam bentuk barang-barang kayak misalnya kerang dan juga besi, emas segala macam. Sekarang kita mengenai sebagai alat transaksi itu adalah uang. Nah harus paham bahwa uang salah satu fungsinya adalah sebagai alat untuk berbelanja. Namun memang kalau berbelanja kami menghimbau bahwa masyarakat dalam menggunakan rupiah dalam berbelanja, kami menghimbau satu, berbelanjalah barang-barang produk Indonesia. Cintai produk Indonesia, ya. Kalau misalnya beli tas ya nggak tahu Mbak Diki. Saya Indonesia semua Pak labelnya. Mulai dari atas sampai bawah ya. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau saya tas nggak usah mahal Pak, produk Indonesia, kualitas bagus, yang penting isinya banyak. Jadi itu dengan rupiah berbelanja, masyarakat kami himbau untuk juga berbelanja produk-produk dalam negeri. Di samping juga belanja sesuai dalam belanja yang wajar ya, artinya bijak gitulah ya Pak ya. Karena tahu sendiri kalau perempuan kadang suka nggak bijak Pak, ini dibeli itu dibeli gitu ya. Jadi itu juga ya Pak ya. Dan ini relevan Mbak dalam berbelanja secara bijak, khususnya ini di tengah-tengah saat ini banyak media memberitakan mengenai masyarakat kesulitan memperoleh misalnya kebutuhan pokok seperti minyak goreng ya. Ini karena
pemberitaan juga, masyarakat juga melihat di mana-mana orang antri beli minyak goreng, sehingga masyarakat yang lain terpengaruh, sehingga itu tadi yang kita sebut dengan panic buying-nya. Yang tadinya mungkin cukup belanja minyak goreng seminggu mungkin cuma 1 liter gitu. Tapi karena lihat di mana-mana kelihatannya sulit, terpengaruh sehingga belinya diborong gitu. Untuk ditimbun dan juga untuk stok di rumah sebaik-banyaknya. Ini juga sebetulnya mengganggu dalam hal pendistribusian barang pokok tersebut. Yang ini juga bisa mengganggu perekonomian itu sendiri. Jadi mudah-mudahan masyarakat nggak usah panik buying lah, pemerintah sudah menjamin ketersediaannya, jadi udah belanja sebutuhnya secara bijak aja, jangan berlebih-lebihan, bahkan jangan menimbun barangnya karena ini akan mengganggu perekonomian itu sendiri. Betul, kasihan juga masyarakat yang belum kebagian akhirnya ya Pak ya, gitu. Oke, jadi benar-benar paham rupiah itu nggak cuma paham dari fisiknya aja, tapi kegunaannya juga ya Pak ya. Di samping untuk berbelanja juga untuk bertransaksi, bahwa rupiah itu menjadi salah satu, kalau orang bilang rupiah, uang itu adalah apabila misalnya negara, perekonomian itu adalah suatu tubuh manusia ya, uang itu ibarat darahnya. Uang itu harus mengalir, bahwa fungsi dari bahwa uang itu memang harus sebagai aliran darah yang harus lancar, sehingga transaksi-transaksi pembayaran rupiah itu adalah sebagai salah satu upaya bagaimana ekonomi kita bisa bergerak, bagaimana ekonomi kita bisa berputar, sehingga mudah-mudahan membantu untuk meningkatkan pertumbuhan dan dalam rangka untuk pada akhirnya akan menuju kepada kesejahteraan masyarakat dan perekonomian yang baik. Darahnya ini, uangnya ini sebetulnya harus lancar, harus bisa dikelola, dia dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga mudah-mudahan darah ataupun uang ini sebagai darah perekonomian bisa mengalir dengan baik, pertumbuhan ekonomi baik, mudah-mudahan masyarakat juga sejahtera dengan uang yang mengalir dengan baik. Dan yang terakhir Mbak Deki ini, agar paham masyarakat terhadap rupiah, di samping tahu bahwa uang sebagai alat untuk berbelanja, sebagai juga bagian fungsi dalam perekonomian, yang pentingnya adalah uang juga memiliki fungsi sebagai penyimpan nilai. Akhirnya masyarakat yang punya uang juga agar bijak juga mengelola keuangan dan berhematlah dalam menggunakan uang. Di tengah kondisi krisis sekarang ya, mungkin ya kita berhematlah dalam, walaupun uangnya banyak tapi ya dihemat, karena juga uang juga dibutuhkan dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan juga mungkin membantu dalam penanganan kesehatan seterusnya. Betul, setuju Pak ya. Jadi benar-benar gunakan juga dengan bijak lah ya. Mana yang lebih memang penting gitu kan, yang nggak penting ya di skip aja dulu. Apalagi sekarang negara kita ini memang kondisinya lagi pemulihan ekonomi ya Pak ya, karena pandemi masih belum selesai juga sampai sekarang gitu kan. Oke, luar biasa banget loh. Jadi sekarang lebih, benar-benar kalau ada rupiah, sayang Pak, mau diapa-apain. Ya, pokoknya susah gitu ya. Iya, dapetnya susah. Makanya benar-benar menghargai sekarang ya Pak ya, menghargai uang dengan cinta, bangga dan juga paham akan rupiah itu sendiri. Luar biasa banget. Nah, nanti mungkin juga kita mau tahu nih Pak, kalau yang tadi kita bahas itu dari cinta, bangga paham rupiah itu kan dari yang fisiknya itu kan non tunai, artinya fisiknya kita terlihat gitu ya Pak ya. Di era sekarang, era digitalisasi gitu kan, pasti juga kan kita juga harus mengenal tentang e-money gitu kan ya Pak ya, menggunakan rupiah tapi dengan cara lain, dengan cara non tunai gitu ya. Dan juga nanti akan ada AR itu. Nah, AR itu apa sih gitu kan? Sobat rupiah sendiri juga mungkin ada yang belum tahu nih Pak Norman ya. Jadi nanti kita akan bahas ya tentang CBPR tapi ke non tunainya gitu ya Pak ya, yang sekarang udah era digitalisasi gitu kan ya, pembayaran pakai kris gitu kan ya Pak ya. Nah, nanti juga kita akan membahas tentang AR-nya ya Pak Norman ya. Jangan kemana-mana di Winners dan juga Sobat Rupiah. Aduh, saya seneng loh dipanggil Sobat Rupiah. Beneran saya seneng banget dipanggil Sobat Rupiah ya. Mudah-mudahan rupiahnya semakin banyak gitu kan, dengan menyebutkan seperti itu adalah doa juga kan Sobat Rupiah. Jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi tentunya bersama Pak Hestu Wibowo selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, dan juga Pak Norman Yudage selaku Pelaksana Unit Implementasi PUR atau PUR nih. PUR langsung saja ya. Baik, so stay tune. After this, saya akan kembali lagi. Baju batik di atas pohon kedongdong.
Mama cantik, jangan ngelamun aja dong. 90,8 di B Radio. Balik lagi di Winner, saya tentunya akan ngobrol-ngobrol seru nih siang ke sore hari ini bersama Bapak Hestu Wibowo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, dan juga Bapak Norman Yuda G, Pelaksana Unit Implementasi PUR. Nah, kalau tadi kita sudah memahami banget nih dari program CBP Rupiah ya, Cinta Bangga Paham Rupiah. Kita juga sudah secara detail nih di Winner, mudah-mudahan bisa diimplementasikan juga di keseharian kita ya kan. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas adalah AR Rupiah ya, Pak Hestu ya. Ini mungkin ada beberapa yang belum tahu, kalau saya udah download Pak aplikasinya. Sudah ikut main ya, Udah berapa poin Mbak? Baru sedikit, kan baru 2 hari ini main. Oke, nah mungkin bisa diulas Pak Hestu nih sedikit tentang AR itu sendiri, AR Rupiah. Oke, baik, mungkin di awal tadi kita sudah bahas CBPR, Cinta Bangga dan Paham Rupiah. Betul. Nah, ini masih sebetulnya kelanjutan dari sosialisasi mengenai bagaimana kita cinta bangga dan paham rupiah. Kami menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada, dan juga dengan melihat bahwa sekarang generasi muda nih, kaum milenial yang memang sedang kita bonus demografi kita ini, sehingga kita juga menyesuaikan bahwa bentuk-bentuk dan juga format sosialisasi kita sesuaikan dengan perkembangan teknologi. Sehingga kita mengembangkan sosialisasi yang kita sebut dengan edugaminasi. Jadi gamifikasi artinya sarana edukasi dalam bentuk game, yang itu adalah merupakan digitalisasi dan juga elektronifikasi dari teknologi informasi yang ada. Itu dalam bentuk AR atau augmented reality, itu edukasi dalam bentuk game, yang tentunya memang ini adalah sebagai salah satu sarana. Intinya adalah bahwa ini adalah dalam rangka untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang uang, jadi tidak lepas dari uang tadi. Betul. Jadi karena dalam penampakan uang tadi Mbak Diki kan sudah saya jelaskan bahwa dalam ciri-cirinya selalu di setiap uang itu ada gambar pahlawan. Betul. Tokoh-tokoh pahlawan ya, tokoh-tokoh di heroes, kemudian juga di situ mencantumkan mengenai budaya Indonesia. Dan juga ada juga tempat-tempat ataupun alam Indonesia yang indah juga dituangkan dalam gambar yang ada di uang tersebut. Nah, untuk mengenali itu, di samping untuk mengenali rupiah, mengenali tempat-tempat wisata, kemudian juga budaya, dan juga hal-hal yang terkait dengan kedaerahan sebagai dalam rangka tadi ya, pemersatu bangsa. Kami di Bank Indonesia membuat satu platform atau suatu aplikasi namanya AR Rupiah, Augmented Reality Rupiah. Augmented Reality Rupiah itu ya. Itu game yang sekarang lagi gandrung, dan kalau mungkin masih ingat Mbak Diki udah pernah, dulu kita pernah hit dengan game Pokemon. Nah, ini sama seperti Pokemon. Hampir mirip. Mirip. Tapi di situ nanti ada portal. Pada portal yang nanti membantu masyarakat nanti yang masuk di AR kita ini untuk mengetahui itu tadi budaya keragam wisata, dan juga pahlawan dari apa yang sudah ditampakkan dalam uang-uang yang sudah kita terbitkan Bank Indonesia. Tapi nanti untuk teknisnya ini ada Mas Norman bantu saya untuk menjelaskan apa itu AR, apa syarat-syaratnya, dan jangan lupa bahwa AR ini kita perlombakan atau ada championship-nya, ada hadiah menarik. Pantesan saya tadi lihat rating, saya kan provinsinya Jawa Barat ya Pak, pilihnya nggak mungkin saya Jawa Tengah kan pilihnya Pak. Ada ratingnya yang paling pertama tuh tadi namanya siapa gitu. Wah, saya masih berapa nih ratingnya? Masih bawah banget ya. Jadi jangan ketinggalan, silahkan download aplikasi AR Rupiah, ada pertandingannya dan hadiah menarik. Tapi untuk jelas nanti Mas Norman akan menjelaskan. Siap, kalau gitu saya langsung beralih ke Mas Norman nih Pak Hestu ya. Baik Mas Norman, nih seru banget tadi yang sudah disampaikan di awal dari Pak Hestu. Jadi ini mengarah kita kalau milenial kan ya Mas. Masih Kalau milenial yang sekarang memang gandrungnya tuh memang ke era gamers ya kan, digitalisasi. Tapi gimana caranya memperkenalkan rupiah itu ya kan kepada kaum milenial nih yang dengan cara yang asik berarti ya Mas Norman. Oke, nah boleh nih seperti apa sih detail dari game tersebut nih Mas Norman? Baik, untuk Sobat Rupiah dan DBiners, tadi sudah dijelaskan mungkin ya latar belakang dan tujuan AR Rupiah itu dari Bank Indonesia itu membuat AR Rupiah itu sudah dijelaskan oleh Pak Hestu. Jadi sebenarnya yang kita tahu mungkin ya Mbak ya, kita tahu masyarakat sekarang ini mungkin kalau mengenal rupiah hanya nominal dan warnanya saja. Warna. Betul nggak? Kadang suka nggak
ditelitiin ya pahlawannya siapa, terus gambar alamnya, budaya Indonesianya apa gitu ya. Ada bunganya kayak gitu kan, budayanya, tariannya mungkin yang di dalamnya itu. Nah, itulah mungkin daripada itulah AR rupiah itu dibuat oleh Bank Indonesia sebagai media edukasi yang terbaru yang menggunakan digitalisasi. Iya, nah, sebenarnya kalau untuk temanya sendiri untuk sekarang ini rupiah Wonderful Indonesia. Jadi di situ AR rupiah akan membawa masyarakat untuk mengulas kisah dan kekayaan Indonesia hanya melalui selembar uang. Keren banget. Jadi benar-benar satu lembar rupiah itu punya filosofi yang luar biasa ya, punya cerita yang kaya banget gitu ya. Masing-masingnya berbeda kan, kita tahu ya, Mbak. Betul. Nah, selain itu juga masyarakat dapat menemukan sosok pahlawan tuh di dalam ketika sudah memainkan ya melalui portal itu, serta keragaman budaya Indonesia. Nah, untuk tahap awal ini mungkin baru baru hanya 4 pecahan ya, Mbak ya. Yang bisa di-scan gitu kan. 5.000 ya. Betul, 10.000. 52.000 dan 75.000. Nah, dari masing-masing itu misalnya contohnya gini, kalau misalnya di uang 10.000 itu ketika kita masuk portal gitu, kita seakan-akan menyelam ke Taman Nasional Wakatobi. Jadi di situ selain pahlawannya kita bisa lihat ketika sudah masuk portal, kita bisa lihat pahlawannya siapa, terus lokasinya di mana dan lainnya. Jadi benar-benar kita tuh masuk ke dunia pecahan tersebut gitu ya, rupiah pecahan tersebut, dan mau tidak mau kita dikenalkan sekali gitu ya dengan budaya sejarah dari Indonesia itu sendiri ya. Betul. Untuk cara bermainnya gimana sih? Nah, pastinya kan ada syarat-syaratnya nih ya, untuk yang support atau yang enggak nih kayak gimana? Selama perangkatnya mendukung AR Core atau untuk Apple-nya mempunyai AR Kit, itu masih bisa. Jadi cara bermainnya kita tinggal unduh di Play Store maupun App Store. Selanjutnya kita tinggal mendaftarkan Google account atau Apple account kita. Registrasi ya. Betul, registrasi. Nah, tadi kata Mbak Deki, kita pilih kita ada di mana regionalnya. Di misalnya Jawa Barat kayak gitu. Nah, seperti itu sih, Mbak. Setelah itu baru kita bisa scan uang rupiah yang tadi 4 itu ya, Mbak. Ada pilihan pecahan 4 itu tadi ya, 5.000, 10.000, 50 sama 75 ya. Betul. Selain kita bisa tap misalnya pahlawan maupun keragaman budaya yang ada gitu, kita juga bisa menjawab kuis, Mbak, di situ. Nanti akan ada kuisnya berarti ya di setelah dalamnya kita. Itu masing-masing ada kuisnya. Nah, setelah kuisnya kita berhasil menjawab dengan benar seputar rupiah biasanya soalnya. Nah, itu ada poinnya. Poin tersebutlah yang dikumpulkan, yang nantinya diakumulasikan nanti di akhir ya. Nah, dan kita bisa lihat ranking kita di leaderboard kita, di profil kita. Iya sih, tadi kan makanya ranking saya masih keberapa nih. Masih perlu perjuangan gitu ya. Nah, betul. Gak apa-apa kan, tapi kan ini tadi saya menyimak sedikit kayak ada kompetisinya gitu ya. Nah, betul. Kayak ada awardingnya gitu ya. Ada awardnya juga. Nah, itu gimana sih Mas, kok bisa gitu dari akumulasi poin itu akan di awarding termin per berapa bulan kah, atau setiap program ini berlangsung sampai dengan kapan kah gitu loh? Gitu. Jadi gini, sebenarnya ada masing-masing misalnya kegiatan terdapat AR Rupiah Championship. Jadi misalnya contohnya kemarin pada saat pelaksanaan G20 kemarin, nah AR Rupiah juga menampilkan soal-soal tentang G20. Nah, di situ memang campuran soalnya, ada tentang rupiah dan tentang G20 sendiri ya, Mbak Deki ya. Nah, terus mungkin yang dalam waktu dekat kita bocorkan ya, Pak Hestu ya. Asik, saya belajar dulu nih nanti kalau udah dibocorin. Jadi rencananya memang akan ada lomba AR Championship dan tematik Ramadan. Karena mau menjelang ya Ramadan. Betul. Jadi memang kita harus tahu dulu nih rupiah, kita mungkin sambil main sambil bawa uangnya. Jadi mungkin kita lihat tarian di uang 2.000 apa nih gitu kan. Langsung gitu ya lihat. Nah, tempat wisata uang
5.000 apa ya gitu kan. Nah, paling seperti itu sih Mbak permainannya. Oke, seru ya. Nah, buat sobat Pahlawannya, Nah, pahlawannya juga Iya, pahlawannya pasti di setiap rupiah kan nggak hanya tiap uang pecahan. kertas, tapi uang logam pun pasti. Oke, itu pokoknya semua ya, semua Iya. pecahan itu pasti akan ada bagian dari pertanyaannya ya. Tuh. Oke Mas Nurman, jadi seru banget. Dan itu nanti championship itu berlangsung yang nanti dalam waktu dekat, berarti yang Ramadan ini ya. Iya, Ramadan. Oke. Oh iya, untuk hadiahnya juga nih ada nih buat sobat rupiah sama di Binner nih. Jadi hadiahnya pun macam-macam. Misalnya ada uang elektronik kayak gitu kan, atau perangkat elektronik, serta yang utamanya itu adalah hadiah destinasi wisata ke wisata rupiah tadi. Oh, serius Mas? Iya, misalnya di uang 50.000 ada Pulau Padar. Kita kan tahu lagi rame sekali ya Pelabuhan Bajo di Pulau Padar. Iya, udah jadi favorit banget gitu ya, destinasi utama untuk wisata lokal gitu ya. Betul, jadi seperti itu. Jadi benar-benar ini hadiahnya juga nggak main-main ya, Mas Norman. Jadi buat semua sobat rupiah yang sekarang sedang mendengarkan, yuk buruan download aplikasinya ya. Iya. Aplikasinya tulisannya AR Rupiah ya, bisa di Play Store, bisa di App Store, langsung itu bisa dimainkan kapanpun berarti kan ya. Pokoknya semakin banyak poin yang kita kumpulkan, semakin berkesempatan untuk memenangkan champion tadi ya. Betul. Mas Norman. Wow, seru banget nih. Jadi penasaran ya. Penasaran, saya nanti mau tambahin poin lagi lah pokoknya. Enggak, kebetulan juga saya sendiri juga main loh Mbak. Dan kemarin juara 5. Oh iya? Iya. Provinsi Jawa Barat udah nasional sih. Oh, nasional. Untuk G20 yang tematik yang G20 kemarin itu nasional. Betul. Oke. Nah, itu kan kalau list yang di akhir itu yang di apa sih yang leaderboard nasional. Leaderboard itu nasional ya berarti ya. Betul, Itu bukan hanya Jawa Barat saja berarti ya, Mas ya. Oke, juara 5. Cepet apa Mas? Kebetulan uang elektronik sih. Waduh, langsung belanja. Jangan lupa belanjanya bijak ya. Iya, betul. Balik lagi. Karena memang pesertanya umum gitu ya. Nah, sebelum mungkin saya men-share kepada sobat rupiah atau di Biners, mungkin saya juga harus main dulu gitu ya, Mbak ya. Biar experience-nya saya bisa menyampaikan ke sobat rupiah yang lain. Jadi dapat banget. Jadi nyuri start dulu juga ya untuk jadi pemenangnya ya. Curang. Kenapa nggak bilang-bilang saya dari awal? Oke, jadi sobat rupiah jangan mau kalah ya sama Mas Norman, sama saya juga yang sekarang sudah jadi beginner nih. Beginner untuk AR rupiah ya, langsung di-download saja. Oke, sesi 3 ini kita sudah selesai untuk mengulas AR ya kan, tapi masih ada pertanyaan mungkin dari sobat rupiah atau dari di Biners yang belum jelas gitu kan, atau mungkin mau pertanyaan juga tentang CBP rupiah tadi, kita akan bacakan di sesi terakhir ya, atau kalau yang mau telepon boleh deh ya, tapi waktunya terbatas di Biners. Dan juga sobat rupiah jangan kemana-mana, sesi terakhir kita akan ulas Q&A. di B Radio. Baru kusadari ini pupus Hanindia ya. Ya baru sadar kalau ternyata wah, rupiah itu sangat berarti untuk kita semua, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia di Binars ya. Baik, setelah tadi kita ulas bersama Pak Hestu dan juga Mas Norman tentang CBP rupiah dan juga AR ya. Ini sebuah games yang menarik banget untuk kita kenali ya kan, agar kita semakin cinta dengan rupiah. Sekarang saatnya kita akan ke Q&A ya, tanya jawab yang sudah masuk di beberapa ini pertanyaan di WhatsApp dan juga di live Instagram. Kita mau WhatsApp dulu apa live Instagram dulu nih Pak Hestu? Enggak, Mbak Deki yang pilih. Oke, yang pilih pemenangnya nanti biarkan Wali Piro ya. Iya, Wali Piro ya kalau mau dimenangin. Baik, pertama ini dari Bude Pusparini. Waduh, Bude nih ya. Apa kabar Bude? Fitur apa saja yang disediakan di aplikasi AR Rupiah? Fiturnya boleh dijawab nih Mas. Oke, mohon izin Pak Hestu, sobat rupiah sama dan di Binars. Jadi fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi AR Rupiah? Nah, selain tadi kita bisa main game, kita scan. Nah, di dalamnya itu ada peti harta karun. Oke, ada peti harta karun. Nah, peti harta karun itu ketika kita tap, nah
kemudian itu akan muncul trivia quiz namanya itu Mbak. Trivia quiz. Yes. Jadi ketika trivia quiz itu dijawab dengan benar, itu akan menjadi poin yang nantinya akan diakumulasikan. Oke. Selanjutnya, selain itu juga kita bisa mengumpulkan uang-uang koin yang tersebar di dalam portal tersebut yang bisa kita dapatkan. Tentunya juga memiliki poinnya ya Mbak. Oh, jadi setiap setiap apa namanya istilahnya tantangan-tantangan itu pasti akan ada poin yang dikumpulkan pasti ya. Pasti ada poin. Wow. Berikut juga dengan misalnya kita mengetep pahlawannya, ketika kita mengumpulkan gulungan kertasnya, itu terdapat nama-nama pahlawannya. Nah itu juga mendapatkan poin ternyata. Wih, jadi... Nah itu fitur-fiturnya untuk yang di dalam portalnya sih Mbak. Gitu. Nah untuk setelah bermain game di luar kita bisa melihat fitur leaderboard. Itu sebagai kita bisa melihat profil kita juga, kita ada di ranking berapa di regionalnya maupun nasionalnya. Kayak gitu sih Mbak. Untuk fitur-fitur lengkapnya mungkin memang Sobat Rupiah atau di Biners harus mencoba langsung harus coba nih. Biar penasaran, biar nggak penasaran, biar bisa kumpulin poin juga, siapa tahu nanti menang championnya, menang championshipnya, dan juga yang dalam waktu dekat ini nanti ada ini ya Ramadan ya. Tematik Ramadan. Oke. Selanjutnya pertanyaan, saya ke WA dulu deh ya. Ke WA dulu, siap. Ini izin bertanya Pak, sebagai generasi muda, bagaimana mengaplikasikan secara sederhana terhadap sikap cinta, bangga, dan paham rupiah? Kemudian bagaimana kita melakukan edukasi kepada orang yang masih belum menghargai uang koin karena dianggap pecahan kecil? Terima kasih. Ini dari Nasef. Oke. Silakan. Oke, saya jawab Pak Hestu atau Pak Normana. Ya, gimana sih mengaplikasikan secara sederhana lah untuk cinta bangga paham rupiah itu? Jadi ini saya senang yang pertanyaan ini. Jadi dalam sosialisasi itu yang penting sebetulnya actionnya. Ditanya actionnya apa sebetulnya langkah-langkah konkretnya, itu tadi Mas Nasef ya, bahwa dalam kita mencintai dan juga membangga dan juga paham rupiah, salah satu memang kita harus aplikasikan secara langsung. Nanti kalau kita cinta tadi langsung bentuk konkretnya apa ya, harus kita menjaga, harus mengenali rupiah tersebut. Jadi uang itu bukan hanya kita terima, tapi paling nggak kita mengamati bagaimana ciri-ciri uang tersebut ya, dan beberapa hal juga mungkin sudah disosialisasikan oleh Indonesia, sehingga itu tadi masyarakat itu tidak nanti dirugikan apabila kalau tidak kenal dan tidak tahu ciri-cirinya uang asli, bisa terpapar atau menghadapi suatu risiko mendapatkan uang palsu. Ini juga salah satu, harus tahu bagaimana ciri-ciri uang rupiah. Di samping juga harus menghargai artinya harus merawat rupiah tersebut, uang tersebut dengan baik. Ya kalau terima uang ya harus disimpan dengan baik di dompet, ditaruh yang lain, jangan dicek-cek segala macam, apalagi dikantongin usut gitu ya, sampai diusut-usutin gitu, sebel banget deh. Karena memang kalau misalnya uang tersebut dalam kondisi lusuh gitu ya, memang ini juga akan mengurangi kemampuan kita dalam melihat ciri-ciri keaslian uang tersebut. Jadi kalau uangnya sudah lusuh, jelek, basah, kan agak sulit untuk walaupun memang masih tetap kita bisa ketahui, tapi memang masyarakat umum agak lebih sulit untuk mengetahui apakah ini uang asli atau palsu. Harus yang benar-benar ahli ya, yang bisa mengetahui asli atau enggaknya kalau sudah lusuh ya Pak ya. Jadi itulah konkretnya harus kita paham dulu, maksudnya harus tahu dulu ciri-cirinya, bagaimana merawat, dan tentunya tadi yang kaitannya dengan bagaimana kita bisa paham rupiah mengenai fungsi uang tersebut. Betul. Itu tadi kita harus belanja dengan bijak, kita harus berhemat. Ya kalau belanja barang-barang produk dalam negeri, dan jangan terlalu dengan bijak, artinya harus belanja sesuai dengan kebutuhan saja, jangan berlebihan atau bahkan menimbun dalam rangka untuk keuntungan sesaat atau untuk keuntungan pribadi. Jadi langkah konkret itu sebagai bentuk implementasi dari sosialisasi kami CBP itu adalah memang itu, masyarakat diharapkan cinta, harus tahu, mengetahui ciri-cirinya, bagaimana merawat, memperlakukan uang dengan baik, dan menggunakan dan memanfaatkan uang itu dengan sebaik-baiknya secara bijak, dan mudah-mudahan bisa berhemat juga dengan uang. Iya ya Pak ya, betul sekali. Itu kan hemat juga salah satu ini ya, maksudnya reward untuk diri kita sendiri juga ya kan. Kita paham rupiah itu fungsi uang bukan hanya sekedar untuk belanja, tapi juga bisa disimpan atau diinvestasikan ya Pak ya. Baik, tadi ada dua pertanyaan. Yang selanjutnya adalah bagaimana sih kita melakukan edukasi kepada orang yang masih belum menghargai uang koin karena dianggap pecahan kecil. Ya tentunya bagi Mas Nasif dan juga para pendengar di Biners dan juga Sobat Rupiah, informasi-informasi dan juga sosialisasi yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bisa juga ditularkan atau juga bisa disosialisasikan ke
lingkungan keluarga, lingkungan teman, ke kantor atau mungkin di kerabat di tempatnya masing-masing. Jadi mungkin dengan masyarakat tersosialisasikan, teredukasi bagaimana bisa mencintai, bisa bangga dan juga paham rupiah. Mudah-mudahan itu tadi makin banyak masyarakat yang terinformasi dan tersosialisasikan dan teredukasi bagaimana kita bisa cinta, kita bisa bangga, dan bagaimana bisa paham rupiah. Kalau saya ada cara sendiri Pak untuk menghargai uang koin. Jadi saya ada uang koin taruh di toples. Lama-lama banyak loh Mas, ternyata beneran. Toples di rumah tuh sampai penuh dan pas dihitung luar biasa, bisa sampai ratusan ribu itu koin. Karena nggak kerasa juga ya. Nggak kerasa kan. Nah mungkin itu bisa dicontoh salah satu cara saya menghargai uang koin ya Mas ya. Oke, selanjutnya dari WhatsApp lagi ini sebentar dari Hengki di Sumber ya. Oke, Bitcoin, kripto, apakah ancaman bagi rupiah katanya gitu. Wah, ini kan lagi marak banget ya sultan-sultan itu ya. Oke, dari Hengki di Sumber, silakan nih Pak Hesu atau. Ini saya juga senang pertanyaan ini ternyata Mas Hengki. Iya. Kang Hengki di Sumber ini ternyata update dengan informasi dan juga pemberitaan di media-media ya. Kripto itu adalah salah satu bentuk dari uang digital ya. Memang kripto itu ada namanya cryptocurrency. Ada salah satu bukan mata uang ya, mata uang tapi tidak mata uang yang tidak dikeluarkan oleh negara manapun. Iya betul juga Pak. Jadi karena salah satu memang ciri-cirinya bahwa memang ada kesepakatan dalam satu komunitas untuk menggunakan kripto sebagai salah satu currency. Walaupun memang ada beberapa negara sekarang sudah memberlakukan mata uangnya atau secara pembayarannya menggunakan kripto. Namun untuk saat ini mungkin tidak dalam konteks mengancam atau enggak. Jadi sebetulnya kripto ini sebagai salah satu alternatif alat tukar atau sebagai alat pembayaran. Jadi seperti kita tahu kan Mbak Diki bahwa alat pembayaran itu bisa berupa pembayaran tunai maupun non tunai. Kalau tunai tadi ya uang rupiah, ada uang kertas, uang logam, dan juga ada uang non tunai. Uang non tunai itu baik pembayaran menggunakan APMK ya, ada menggunakan kartu, ada kartu debit, kartu kredit, kartu ATM. Juga yang kita kenal juga alat pembayarannya yaitu uang elektronik. Mungkin dulu kenal yang kalau kita sekarang kalau bayar tol kan masih pakai uang elektronik ya. Iya, e-money atau flash atau tap cash dan seterusnya yang dikeluarkan oleh perbankan atau mungkin lembaga keuangan lainnya. Itu ada juga yang namanya uang digital atau bisa disebut dengan e-wallet ya, dompet elektronik. Dan juga ada salah satu yang kita kenal sekarang adalah kripto dalam bentuk kripto. Jadi memang ada mekanisme khusus dan itu juga diperlakukan sebagai alat pembayaran. Tapi untuk Indonesia saat ini kita belum memberikan semacam ketentuan ataupun peraturan terkait penggunaan kripto di Indonesia. Artinya di Indonesia belum secara legal menggunakan kripto sebagai alat pembayaran. Nah, walaupun nanti saat ini terus terang memang dari Bank Indonesia masih terus melakukan kajian, melakukan penelitian, survei dan juga mungkin belajar dari pengalaman negara-negara lain. Jadi memang harus diakui memang ada negara-negara yang sudah menerapkan cryptocurrency di negara yang masing-masing. Ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil. Ya, Pak, ya. Melihat bentuk karakteristik dari cryptocurrency ini memang kita harus belajar dan harus secara teliti ya, secara detail ya, agar nanti pada saat nanti misalnya Bank Indonesia sudah mengeluarkan ketentuan mengenai cryptocurrency, mudah-mudahan sudah mengeluarkan baik dari sisi regulasinya, infrastrukturnya dan juga secara ekosistemnya sudah terbantu dengan baik sehingga sudah bisa diterapkan di Indonesia. Tapi saat ini belum. Kita tunggu aja nih suatu waktu, insya Allah mudah-mudahan nanti juga di Indonesia juga kemungkinan juga nanti akan kita keluarkan salah satu alat pembayaran dalam bentuk kripto. Tapi intinya bukan menjadi ancaman juga bagi rupiah ya Pak ya, karena rupiah itu satu-satunya memang alat bertransaksi di negara kita ini ya, di NKRI. Jadi Mbak Diki, kalaupun nanti misalnya ya, misalnya akan dikeluarkan sistem pembayaran alat pembayaran menggunakan cryptocurrency, tetap cryptocurrency-nya itu namanya adalah rupiah. Rupiah tetap. Jadi rupiah kan bayar pakai uang kan namanya rupiah. Betul. Kalau yang bayar di e-money juga namanya bayar dengan rupiah. Betul. Berarti cryptocurrency pun namanya juga rupiah. Karena Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011
alat pembayaran yang sah di negara Indonesia adalah rupiah. Iyalah, gimana pun juga yang sah yang terpakai ya. Jadi nggak khawatir lah ya untuk Bitcoin itu untuk menjadi ancaman untuk rupiah. Baik, selanjutnya kita kembali ke Instagram. Ini ada Coleridge7. Waduh, Coleridge7. Penukaran uang bekas terbakar dengan jumlah yang banyak, apakah kita bisa langsung menukar di Bank Indonesia atau harus memakai surat dari kelurahan? Nah, aduh, kenapa harus pakai surat ya? Oke, silakan, yang apa-apa, namanya juga bertanya kan. Bener, ya Pak. Oke. Dengan siapa tadi namanya kok? Coleridge. Nggak tahu kalau nama Instagram kan gitu Pak. Kadang-kadang ya nama samaran. Mudah-mudahan laki-laki ya, jadi Mas Coleridge ya. Iya sih, laki-laki kalau dari fotonya. Oh, ada fotonya juga. Oke, Mas Coleridge. Jadi ini sebagai salah satu bentuk layanan dari Bank Indonesia terkait dengan pengelolaan rupiah. Memang kami di Bank Indonesia menerima penukaran uang rusak, baik itu mungkin terbakar atau mungkin kerusakan lain, misalnya dimakan rayap kah, atau mungkin tersobek, tergunting segala macam. Silakan saja kami membuka layanan, tapi memang dibatasi nggak setiap hari, hanya hari Kamis. Silakan uangnya dibawa ke kantor Bank Indonesia terdekat, dalam hal ini mungkin kantor perwakilan BI Cirebon ya, atau mungkin dimanapun ada kantor perwakilan terdekat, dibawa aja. Betul, untuk Cirebon ini kita setiap hari Kamis buka layanan khusus penukaran uang rusak pada masyarakat. Jadi silakan bawa uangnya tanpa harus pakai surat dari mana-mana, cukup bawa aja. Yang penting mungkin tanda pengenal ya. Iya, tanda pengenal dari KTP ya, itu wajib. Kemudian nanti akan kita lihat ada dua hal sebetulnya yang menjadi penilaian umum. Yang pertama adalah kita nilai uangnya itu asli apa enggak. Harus dilihat juga. Iyalah, masa kalau yang palsu dibakar tuh segalanya. Yang kedua, kita lihat dari besaran sisa dari uang yang masih fisiknya ada. Nanti misalnya kalau terbakar, beberapa bagian yang terbakar, kita punya alatnya, ada semacam scanner. Kita akan men-scan uang itu, harus minimal 75% fisiknya masih tersisa. Itu tersisa itu bukan hanya dalam bentuk uang yang awal ya, walaupun mungkin dalam bentuk hasil bakaran karbon itu, sepanjang masih bisa bisa dibawa, nggak hancur ya, bawa aja. Nanti akan kita teliti, kita punya peralatan, punya mikroskop, bisa melihat untuk mengetahui apakah itu uang asli apa enggak. Kita bisa lihat, jadi ada alat khusus ya, kita lihat, dan nanti kita akan, apabila memang itu kita yakini bahwa adalah uang asli, dan yang besarnya yang masih tersisa itu lebih dari 75%, itu akan kita ganti 100% dan tanpa biaya apapun. Jadi kalau misalnya uang 100.000 kita yakini asli dan lebih dari 50%, kita ganti 100.000 dengan jumlah yang sama, tanpa biaya, nggak ada pemotongan dan tidak ada biaya administrasi atau biaya apapun. Seneng banget nih. Jadi bawa aja ke BI ya. Coba cari yang rusak-rusak bisa ditukar. Oh iya, untuk waktu penukarannya itu Mbak Deki dan Sobat Rupiah, untuk penukaran uang rusak itu dilakukan di Bank Indonesia Cirebon itu di setiap hari Kamis. Selalu setiap hari Kamis. Itu kan bisa nuker uang kayak pecahan-pecahan gitu juga nggak sih, Mas? Untuk sekarang ini, sekarang karena di masa pandemi ini memang kita hanya berfokus untuk menerima uang rusak. Melakukan penukaran uang rusak. Baik, oke, jadi tadi siapa tadi yang tanya tuh? Coleridge ya, Coleridge. Oke, sudah terjawab ya Mas Coleridge. Jadi setiap hari Kamis silakan datang ya. Mulai pukul berapa sampai pukul berapa? Pukul 8 sampai pukul 11 siang. Nah, untuk ini juga baru lagi nih, untuk mengurangi kita mendata gitu, karena memang dibatasi ya. Nah, itu ada aplikasinya sendiri Mbak untuk daftar menjadi penukar di hari tersebut. Ada aplikasinya. Aplikasinya namanya www.pintar.bi.go.id. Oke, www.pintar.bi.go.id. Silakan Mas Coleridge ya. Jadi kita bisa milih jamnya, jam berapa penukarannya. Nah, hari tanggal berapa. Nah, terus lalu pecahannya apa aja. Iya. Kayak gitu sih. Jadi bagus ya. Maksudnya udah ke ini dulu nih ya, udah terregis dulu gitu kan. Jadi pada saat sampai udah tinggal langsung transaksinya. Kita di BI juga sudah siap persiapkan. Jadi kita sudah siapkan modalnya gitu kan, Mbak. Betul. Oke, Mas Coleridge, semangat ya untuk mengumpulkan uang-uong yang terbakarnya. Baik, selanjutnya ini pertanyaan dari Instagram lagi, dari Putrinda, A-nya panjang banget, _DAA04. Kebijakan apa yang diambil oleh Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah? Waduh. Ini makalah kuliah dikeluarin dulu nih kayaknya nih. Baik, silakan nih Pak. Bagaimana sih kebijakan nilai rupiah?
Oh, ini jawabannya sebetulnya 1 semester ini. Iya. Disingkat jadi 1 SKS ya Pak. Jadi intinya seperti gini, nilai rupiah itu kan sebetulnya kita menjaga dari 2 aspek. Yang pertama, nilai rupiah terhadap barang dan jasa di dalam negeri, yang kita kenal dengan kita menjaga laju inflasi. Jadi laju inflasi adalah untuk menjaga stabilitas nilai rupiah untuk barang dan jasa di dalam negeri. Yang kita lihat dengan laju inflasi. Yang kedua adalah rupiah harus kita jaga stabilitasnya terhadap mata uang negara lain. Nah ini juga harus kita jaga nilainya agar nilai rupiah ini bisa stabil ya. Artinya memang volatile. Artinya volatile itu naik turun ya Pak gitu. Ya volatile, namun kita jaga stabilitasnya. Ya mungkin naik turun ya wajar lah ya. Dalam pasar keuangan kan setiap menit bahkan setiap detik berubah ya Pak. Namun kita jaga bahwa perubahan atau volatilitasnya dalam suatu pattern yang tetap atau dalam kita bisa jaga kestabilannya. Nah tentunya kalau kita menjaga stabilitas rupiah terhadap barang dan jasa tadi inflasi, tentunya kita harus menjaga ada 4 hal sebetulnya terkait dengan menjaga inflasi tadi ya. Pertama adalah bagaimana kita dengan Bank Indonesia beserta beberapa lembaga ini tergabung dalam TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah ya, Pak, tiap masing-masing kota dan kabupaten ya. Itu bagaimana kita melakukan 4 kegiatan 4K sebetulnya. 1, bagaimana menjaga keterjangkauan harga. Jadi harganya jangan mahal banget gitu ya, atau jangan murah juga ya. Jadi harus harganya terjangkau. Yang kedua adalah ketersediaan pasokan. Ini masalah supply ya. Jadi kalau misalnya barang-barang harus tersedia pasokannya, memenuhi dari sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah kelancaran distribusi. Nah ini jadi penting ya. Jadi harus dijaga infrastruktur, mungkin pengiriman dari satu tempat ke tempat harus dijaga agak lancar. Jangan sampai misalnya di jembatan putus segala macam sehingga terganggu distribusinya. Harus dijaga kelancaran distribusi dan bagaimana bisa berpindah dari satu tempat ke tempat secara lancar dan baik. Yang keempat adalah komunikasi yang efektif. Tetap harus, namanya inflasi itu suatu ekspektasi ya. Harus diberikan suatu komunikasi yang efektif. Bagaimana kita mungkin salah satu ini di media radio kah, di TV atau di media lainnya, kita harus mengimbau pada masyarakat. Misalnya contoh tadi, buat masyarakat, pemerintah sudah meyakinkan bahwa minyak goreng itu cukup, jadi nggak usah panik buying, cukuplah beli seperlunya aja. Besok kalau mau butuh lagi beli lagi, jadi nggak perlu harus beli keborong, apalagi nimbun atau mungkin juga punya niat-niat lain yang untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Nah, kalau terkait dengan kestabilan nilai rupiah terhadap nilai mata uang asing, ini memang agak panjang nih penjelasannya karena terkait dengan kebijakan moneter dan juga menggunakan instrumen-instrumen moneter yang agak complicated. Intinya bahwa kalau harus dijaga disparitas nilai terhadap mata uang asing. Misalnya contohnya pemerintah Amerika Serikat kan, karena kan memang dunia secara global memang mata uang sangat berpengaruh terhadap dolar Amerika ya. Pada saat mungkin Bank Sentral Amerika, The Fed ya, The Fed Rate itu kita katakan The Fed, mereka akan menaikkan tingkat suku bunga. Artinya di sana kan imbal balik akan lebih tinggi. Otomatis orang akan uangnya akan pindah ataupun money follow the trade ya. Artinya uang akan mengarah kepada, sama kayak air kan selalu ngalir ke tempat yang bawah, yang lebih rendah. Ini uang juga selalu ngalir ke tempat yang memberikan imbal atau return yang paling besar. Nah, untuk menjaga agar rupiah agar rupiah kita stabil ya. Karena kalau misalnya dolar di Indonesia itu pindah semua dipindahkan ke Amerika misalnya, kembalikan di sana tingkat suku bunga naik, kan kekurangan kita dolar. Sehingga karena ini supply demand, karena supply-nya terbatas karena sudah banyak keluar, sehingga terbatas kebutuhan kita banyak, sehingga harganya makin naik. Salah satunya adalah bagaimana agar dolar ini nggak lari ke luar negeri, adalah bagaimana kita menjaga disparitasnya nggak terlalu jauh. Artinya ya suku bunga di Indonesia harus kita naikkan juga. Tentunya dengan batas-batas yang terukur ya, berapa besar kita akan menaikkan suku bunga sehingga disparitas itu tidak terlalu tinggi dan para pemilik dana tidak memindahkan dananya keluar. Sehingga mungkin mudah-mudahan bisa tetap di Indonesia dan mudah-mudahan itu bisa menjaga nilai tukar rupiah terhadap nilai uang mata uang. Jadi agak komplikated tapi sederhana gitu lah, mudah-mudahan bisa paham. Secara sederhananya seperti itu ya Pak ya. Jadi benar-benar ya balik lagi ya, transaksi rupiah ini harus sering-sering juga kita gunakan ya Pak ya. Ya makanya tadi harus pakai rupiah. Iya pakai rupiah ya. Itu Sapa @putrinda. Oke, ini banyak banget sih Pak sebenarnya pertanyaan dari WhatsApp juga. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru 5. 2 pertanyaan lagi aja ya. 2 pertanyaan lagi, boleh saya ambil dari WhatsApp dulu sebelum ini sudah ada dari IG juga yang dari Eko Angga.
Eko Angga, apakah ada ketentuan penerbitan uang khusus misalnya UPK 75? Silakan. Ada apa sih tadi? Kenapa? Khusus. Apakah ada ketentuan khusus nih untuk penerbitan uang gitu? Contohnya nih UPK 75 gitu kan. Karena uang UPK 75 itu kan kayaknya nggak banyak juga ya Pak ya. Silakan. Oke, saya mungkin kalau Mas Nora nambahin ya. Iya. Jadi memang Bank Indonesia sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mengeluarkan uang ya, dalam ini uang rupiah. Memang ada beberapa kita juga di samping mengeluarkan uang yang sifatnya reguler ya, mengganti ataupun mencetak uang yang sudah diedarkan selama jadi pecahan 100.000 sampai yang koin, itu kita secara reguler kita juga cetak ulang gitu ya. Kecuali ada juga kita menerbitkan uang-uang khusus, istilahnya URK ya, uang rupiah khusus ya. Biasanya uang khusus ini kita cetak khusus dengan jumlah terbatas, dengan desain khusus, biasanya dalam rangka untuk memperingati suatu momen-momen yang baik sifatnya nasional maupun internasional. Kalau kemarin kan kita mengeluarkan uang UPK 75 dalam rangka memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bentuk rasa syukur kita sudah hidup di alam kemerdekaan 75 tahun. Di tengah pandemi, Indonesia mengeluarkan suatu uang khusus sebagai bentuk untuk public joy, artinya untuk menggembirakan masyarakat. Ini loh Bank Indonesia mengeluarkan uang khusus, desain khusus. 70 agak nyeleneh kan, 75 nyeleneh, pecahannya tuh agak nanggung gitu kan ya. Angka juga 75 besar, 00-nya kecil-kecil. Itu memang khusus dan dicetaknya terbatas, hanya 75 juta lembar dan tidak akan dicetak lagi. Jadi memang sangat-sangat unik ya. Di samping juga kita juga mengeluarkan uang-uang khusus seperti mungkin waktu dulu ada penyelenggaraan Asian Games, ada juga uang khusus. Kemudian juga mungkin ada dulu pernah kita ada hewan-hewan, misalnya hewan-hewan langka ya, kayak komodo segala macam, kita keluarkan uang-uang khusus, khusus. Di samping memang uang tersebut bisa digunakan sebagai alat pembayaran juga, tapi juga sebetulnya juga bisa digunakan sebagai suatu istilahnya suatu token ya, tetap uang tapi dalam bentuk lain yang sebetulnya dicetak khusus dalam rangka untuk tadi memperingati suatu event, apakah itu event olahraga kah atau event-event internasional juga yang memang Bank Indonesia dalam rangka untuk memperingati dan juga untuk sebagai rangkaian dalam memperingati suatu event atau momen khusus tadi, kita mencetak uang khusus. Itu memang diperkenankan oleh undang-undang untuk Bank Indonesia mengeluarkan uang khusus. Tapi itu tidak akan tidak akan diulang ya Pak ya. Jadi hanya momen tertentu aja. Jadi emang jumlahnya sekian sudah tidak ada lagi. Ya itu kan sempat pada takut juga Pak pakai uang 75 awal-awal ya kan. Takut nggak laku lah, nggak mau lah gitu kan. Aduh, ya masa rupiah nggak laku di negara sendiri ya Pak ya. Baik, selanjutnya ini satu pertanyaan dari WhatsApp ya, dari Fitri. Selamat siang Dibi, pastinya harus bangga dengan mata uang kita rupiah. Wah, setuju. Karena merupakan salah satu identitas negara kita dan saya selalu berharap semoga rupiah semakin menguat nilainya hidup rupiah. Oh, ini nggak tanya tapi cuma mendukung ya. Baik. Luar biasa loh ya. Kemudian ini Salna, baru nyimak nih bicara rupiah ya. Bagaimana kiat BI supaya masyarakat Indonesia bisa makin cinta sama rupiah? Kiatnya nih ya, seperti sekarang ini ya berarti ya Pak ya, sosialisasi, edukasi ya Pak ya. Mungkin ada lagi yang mungkin bisa dijelaskan nih untuk Salna di Sambi. Ya otomatis kalau cinta rupiah tadi ya kita harus kenal dulu ya. Jadi mungkin selama ini teman-teman di Biners dan juga sobat rupiah. Sekarang coba deh selama ini kalau uang tuh cuman dapat duit langsung masuk dompet atau masuk kantong gitu, coba dilihat, diperhatikan rupiah tuh penampakan seperti apa, dikenali. Dan juga di situ selalu Bank Indonesia menampilkan gambar-gambar ataupun fitur-fitur di uang itu selalu hal-hal yang sifatnya tadi nasionalisme, kita mencantumkan gambar-gambar pahlawan, kemudian juga budaya di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, juga termasuk tempat-tempat yang eksotis, yang bagus, yang indah ya, seperti pemandangan alam, gunung, laut, dan juga pemandangan-pemandangan lain yang sebagai bentuk bahwa kita ini adalah suatu negara kepulauan yang kaya dengan budaya dan juga dengan segala macam kekayaan alam yang kita miliki. Nah itu mudah-mudahan sebagai bentuk kita mencintai rupiah. Di samping itu tadi ya, cinta juga harus bisa merawat dengan baik ya. Seperti tadi Mbak Deki, kalau kita punya teman dekat, kita kenal, kemudian kita cintakan, kita rawat baik-baik. Betul sekali Pak. Kita jaga ya. Ya gak harus dijaga baik-baik, betul sekali loh. Jangan diperlakukan juga dengan baik ya. Itu sama dengan uang. Jadi kita mencintai rupiah salah satunya juga bagaimana merawat, memperlakukan
Di samping juga kita juga harus tahu ciri-ciri dan mengenal dengan baik rupiah itu seperti apa. Luar biasa ya. Jadi itulah yang diimplementasikan kepada kita, oleh kita sehari-hari ya, dan juga kiat-kiat dari BI untuk tetap terus mengedukasi mensosialisasikan tentang CBP rupiah tersebut ya kan, agar benar-benar ini kita udah mendarah daging nih, kita sebagai warga Indonesia benar-benar dari hati gitu ya mencintai rupiah kita sendiri. Baik, itu beberapa pertanyaan yang mungkin diwakilkan, kalau nggak selesai-selesai nanti. Kalau nggak nanti sampai 5 jam Pak. Kalau saya sih nggak apa-apa, Pak Hestu sama Mas Norman nih ya, mungkin masih ada jadwal lain. Oke, di closing statement nih sebelum kita akhiri talk show kita sore hari ini tentang CBP rupiah dan juga AR rupiah, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Pak Hestu dan juga Mas Norman sebelum kita closing. Oke, baik, mungkin terakhir aja mungkin sebagai kesimpulan ya rangkumannya. Betul. Cinta, bangga, dan rupiah, bagaimana implementasinya, bahwa cinta rupiah dalam merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat dalam mengenal karakteristik dan desain rupiah dan memperlakukan rupiah dengan secara tepat, dan juga agar menjaga dirinya dari kejahatan uang palsu. Sehingga 3 cinta, dengan mengenali, dengan merawat dan menjaga. Sedangkan dengan bangga, kita harus bangga dengan identitas rupiah ini sebagai identitas dan juga sebagai simbol bangsa. Dimana 3 bangga ini, kita harus bangga rupiah sebagai simbol kedaulatan, sebagai alat pembayaran yang sah, dan juga rupiah ini sebagai pemersatu bangsa. Sementara untuk paham, mudah-mudahan masyarakat paham fungsi rupiah dalam perekonomian, sehingga dengan 3 paham ini, masyarakat tahu bahwa paham dalam bagaimana rupiah ini ditransaksikan, paham bahwa rupiah ini bagaimana dibelanjakan, dan juga paham bagaimana rupiah dihemat atau dipakai. Jadi mungkin itu cinta, bangga, dan paham rupiah. Baik, itu sebagai closing statement dari Pak Hestu tentang CBP rupiah. Nah, ini sekarang closing statement dari Mas Norman nih tentang AR rupiah. Nah, kalau tadi sudah berbicara panjang lebar tentang cinta, bangga, dan paham rupiah, kalau mau tahu cara edukasi yang menarik gitu untuk Sobat Rupiah dan Dibiners, pokoknya download AR rupiah. Download AR rupiah di Play Store maupun App Store. Ya. Intinya gitu, Mbak. Intinya gitu, pokoknya harus ya. Teman, tetangga, adik, kakak, iya, ibu. betul, satu keluarga ya. Teman kampus. Betul banget. Oke, saya sudah download. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hestu Wibowo ya kan, selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, dan juga Mas Norman Yudage selaku Pelaksana Unit Implementasi PUR ya. Dan baik, kalau gitu saya boleh closing statement juga nggak Pak? Enggak, kan jangan Bapak doang dong. Jangan Pak Hestu aja sama Mas Norman doang, curang kalau Bapak aja ya kan. Saya boleh closing statement kan? Ini kru, ada 2 kru loh, ada 2 kru di sini loh, Mas Adit sama Mas Norman loh. Dari tadi silent aja. Saya mau closing statement nih ya, buat Pak Hestu nih, luar biasa banget tadi bilang cinta, bangga, paham rupiah, dan kita juga rupiah adalah alat pemersatu. Nah, kalau saya boleh closing statement, Pak Hestu adalah sosok pemersatu kita semua, ya kan? Bapak nih biasanya paling bisa menyatukan kita semua dalam kondisi apapun, ya kan? Apalagi Bapak dari Jember kan Pak, terus datang ke Cirebon. Wah, ini kita semakin akrab loh karena kehadiran Pak Hestu. Biasanya tuh kalau udah akrab, diajakin makan nggak sih sekali-kali gitu loh? Betul. Diajakin makan sekali-kali, ya kan? Nongkrong sekali-kali gitu kan ya? Dan biasanya jangan sama keluarga aja, tapi sama teman-teman juga. Bener nggak? Iya, gitu loh. Karena tinggal diatur aja kapan nih. Kan cinta rupiah kan ya Pak ya. Betul. Dan itu Bapak bijak banget kok kalau misalnya sekali-kali ya ketemu sama kita gitu kan, nongkrong sama ulang tahun kami ucapkan. Surprise banget ini. Wishing Pak, wishing. Doakan. Siapa nih yang yang idenya siapa ini? Ini karena pandemi nggak boleh ditiup katanya. Lagi terima kasih nih siapamu teman-teman di radio ya, dirayain ini. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim, semua kita sehat, sukses semua. Oke, Adibiners ya, kita ngeprank Pak Hestu sore hari ini sebelum
sebelum kita closing, thank you untuk kebersamaannya. Terima kasih banyak. Iya Pak Hestu, terima kasih, sukses selalu ya kan. Mas Norman juga sukses selalu. Kalau gitu kita akhiri talk show kita sore hari ini bersama Bank Indonesia Cirebon ya kan. Dan akhirnya saya Dagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Hari ini